Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka munafikin, aminu, berimanlah kamu sekalian, kama amanan nasu, sebagaimana beriman orang-orang. Yang dimaksud an-nas di sini ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amana as-sufaha, apakah kami beriman seperti berimannya orang-orang safih, ayal juhal, orang-orang bodoh. Ini yang bagus ini. Jadi ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibela Allah ya dengan ayat ini. Ay la naf'alu kafirin, qala ta'ala raddan alaihim, Allah yang membantah mereka. Ala innahum humus sufaha. Ala itu huruf tanbih, memberikan peringatan. Ingat, sesungguhnya mereka munafikin adalah orang-orang tolol, orang-orang bodoh, bukan ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin, akan tetapi, la ya'lamun, mereka munafikin tidak tahu. Qala al-Imam as-Sawi, fa inna as-sahabata, halaman 37 juzul awal. Sungguhnya sahabat anfaqu amwalahum fi sabilillah, mereka telah menafkahkan, mengeluarkan harta bendanya fi sabilillah, di jalan Allah. Hatta iftaqaru, sehingga sampai akhirnya mereka yang asalnya kaya berubah menjadi fakir. Wa tahammalul masyaqqa, dan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan enakan ketika ikut Nabi. Mereka menanggung hal-hal yang sangat berat. Fasammau, maka munafikin memberi nama sahabat Nabi sufaha alidzalik, orang-orang bodoh karena itu. Wah. Tapi yang membuat hati ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersukacita, berbunga-bunga, sebab yang membantah mereka, yang membela mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqu, apabila mereka kaum munafikin berjumpa, alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman kepada Nabi, qalu amanna, mereka berkata kami juga beriman. Wa idza khalau, apabila mereka telah pulang kembali, ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, maksudnya syaitan itu pimpinan-pimpinan mereka,
qalu inna ma'akum fid din, agama kami sama dengan agama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, hanya sungguhnya kami mengejek Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Sini ada riwayat dari Imam Sawi, halaman juz sama 37 juzul awal. Qauluhu ay qauluhu ta'ala wa idza laqu. Sebab nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini, anna Abu Bakr wa Umar wa Aliyan, sesungguhnya Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar dan Sayyidina Ali tawajjahu li Abdullah bin Ubay bin Salul la'anahullah. Mereka menghadapi pimpinan kaum munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul la'anahullah. Faqala lahu Abu Bakr, berkata Sayyidina Abu Bakar kepadanya, halumma anta wa ashabuka wa akhlis ma'ana. Segeralah kalian, segeralah kamu dan teman-temanmu datang kepada kami dan ikhlaskanlah, murnikanlah. Sebab Sayyidina Abu Bakar faham saya, ini bukan saya ambil dari hadis, paham saya, jelas Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ahli kasyaf. Alasan saya berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq ahli kasyaf, Sayyidina Umar ahli kasyaf, jadi saya punya alasan. Sayyidina Abu Bakar dulu. Sayyidina Abu Bakar itu sering saya terangkan pimpinan kaum Siddiqiyah Al-Kubra, satu pangkat dari pangkat kewalian yang tertinggi yang bernama As-Siddiqiyatul Kubra. Di antara mursyid-mursyid kita dalam Thariqah Al-Alawiyah yang mendapatkan pangkat itu adalah Habibul Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni, Habibul Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Habibul Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, yang belum lama ini Habibul Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Kalau dari golongan dahulu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Siddiqiyatul Kubra, Sayyidi Ahmad Kabir Al-Rifai Siddiqiyatul Kubra, Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuqi Siddiqiyatul Kubra, Sayyidi Ahmad Al-Badawi sama Siddiqiyah Al-Kubra, dan banyak tidak terhitung jumlah aulia. Akan habis waktu kalau disebut nama beliau satu persatu, sebab jumlahnya saja tiap zaman 124.000 yang wali biasa. Siddiqiyatul Kubra itu pimpinan dari 124.000 wali setiap zaman. Nah, kalau yang mendapatkan warisan Siddiqiyatul Kubra dari Sayyiduna Abu Bakar saja itu ahli-ahli kasyaf, ya apalagi imamuhum, apalagi pimpinannya. Jadi tidak heran kalau di sini Sayyidina Abu Bakar bisa tahu kemunafikan Abdullah bin Ubay. Justru kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tidak tahu, aneh. La'anahullah, semoga Allah Ta'ala melaknat dia. Faqala lahu, ini ucapannya kepala munafikin, marhaban bisyekh,
wassiddiq. Kalau bahasa kita ahlan, wahai orang yang luar biasa, wahai orang yang tidak pernah dusta, wahai orang yang membenarkan Nabi, dipuji. Mukanya berseri-seri, bahasanya halus, gerakan tangannya lembut. Tapi ini semua palsu. Li'annahu ra'isul munafiqin. Semakin tinggi kemunafikan seseorang, semakin tinggi derajat si munafik, ya semakin hebat di dalam berpura-pura. Karena itu semakin ahli orang berpura-pura, berarti dia semakin mirip dengan kaum munafikin. Wali Umar, omongannya kepada Sayyidina Umar, marhaban bil Faruq wal gawiyyi fi dinih. Kalau bahasa kita ahlan, wahai Al-Faruq. Arti Al-Faruq, orang yang mampu membedakan hak dan batil. Wal gawi fi dini, orang yang agamanya paling kuat. Wali Aliyin berkata kepada Sayyidina Ali, marhaban bi ibni ammin Nabi. Hebat ini orang, tiap satu diberi pujian sesuai derajatnya. Faqala lahu Ali, berkata kepada Abdullah bin Ubay Sayyidina Ali, ittaqillah wa la tunafiq. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, dan janganlah engkau berbuat kemunafikan. Perhatikan jawaban Abdullah bin Ubay, bukan marah-marah, tidak. Faqala ma qultu dzalika illa likauni imani ka imanikum. Saya tidak berkata-kata seperti tadi kecuali karena imanku dengan iman kalian ya sama. Falamma tawajjahu qala li jama'atihi. Setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berpisah, dia masuk grupnya lagi. Abdullah bin Ubay berpesan kepada para pengikutnya, idza laqukum faqulu mithla ma qultu. Kalau kalian nanti ketemu orang-orang seperti tadi, cara ngomongnya ya seperti saya tadi, ikuti cara saya bicara. Faqalu, kaum munafikin berkata kepada imamuhum, lam nazal bi khairin ma ishta fina. Kami akan selalu dalam keadaan baik-baik saja selagi engkau berada di sekeliling kami. Itu satu riwayat. Pendapat Imam Qurtubi, qala al-Qurtubi, rawal Kalbiyu an Abi Salih an Ibni Abbas annaha nuzilat fi sya'nil Yahud. Ayat tadi diturunkan untuk urusan orang Yahudi. Jadi tafsirnya, wa idza qila lahum ya'ni al-yahud. Apabila dikatakan kepada kaum Yahudi, aminu, berimanlah kamu sekalian kama amanan nas, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat? Bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kalau mengikuti tafsirnya Ibn Abbas ini, tapi Abdullah bin Salam wa ashabuh. Sayyiduna Abdullah bin Salam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya. Kelompok Yahudi menjawab, galu anu'minu kama amanas sufaha. Sini perlu ada yang saya nukil. Sahabat yang diberi bisyarah ahlul jannah itu yang biasa kita kenal
dan biasa di mimbar-mimbar Jum'ah disebut itu al-asharatul mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang diberi bisyarah menjadi ahlul jannah. Mereka sudah diberi bisyarah ketika masih hidup di alam dunia. Di sini Al-Fawaid Asy-Syatiriyah Juz'ul Tsani halaman 272. Busyira ashabur rasul bil jannah lianna minhu man aslama min qabl al-fath wa minhum man aslama min ba'du. Qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Wa akhraja at-Tabarani bi sanadin sahih annahu sallallahu alaihi wasallam tala lil ladzina ahsanul husna faqila lahum al-husna faqala al-jannah. Diberi kabar gembira menjadi ahli surga sahabat-sahabat Nabi, karena sebagian dari sahabat Nabi itu ada yang masuk Islam sebelum Futuh Makkah, ada yang masuk Islam setelah Futuh Makkah. Tolong diperhatikan, ini penting. Jelas derajatnya sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum Futuh Makkah, baik Muhajirin atau Ansar, lebih tinggi derajatnya daripada sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam setelah Fatah Makkah. Bahkan di ayat ini diterangkan ulaika a'zamu darajatan, lebih tinggi derajatnya. Tetapi ini yang penting ini, wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap satu dari ashabur rasul, baik yang masuk Islam sebelum Fatah Makkah atau yang masuk Islam setelah Fatah Makkah, kesemuanya mendapat janji husna. Siapa yang memberi janji? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya nukil dari tulisan tangan ini, makhtut kumpulan pelajaran Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, halaman 59. Beliau menukil dari ba'dul mufassirin, asahhut tafasir ma ukhidha mubasharatan 'an asy-syari'. Sebenar-benarnya tafsir, kata Sayyidil Walid, yang diambil langsung dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti tafsiran yang saya baca tadi. Itu disebut tafsiran yang paling sahih. Kembali ke kalamnya Sayyid Alawi Al-Maliki. Di sini Al-Imam At-Tabarani dengan isnad sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna. Bagila lahu, ditanyakan kepada Nabi, mal husna, apa itu husna? Faqala al-jannah. Yang dimaksud husna adalah jannah. Tolong ditambah ini, maknanya ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang masuk Islam qabla al-fatah dan yang masuk Islam ba'da al-fatah, semuanya ahlul jannah, ahli surga. Tetapi bisyarah Nabi tadi itu anillah ya azza wa jalla secara umum. Ada yang diberi bisyarah secara khusus, 10 orang. Waqad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 min as-sahabati bil jannah, yakni fi majlisin wahid.
10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu diterangkan Nabi di dalam satu majelis. Di dalam satu majelis. Wa ammal mubasysyaruna minas sahabati bil jannati fi ghairi dzalikal majlis fahum yaziduna 'alal alf. Sahabat yang diberi bisyarah oleh Nabi Muhammad SAW di alam dunia ini, tapi tidak di satu majelis, jumlahnya lebih dari 1000 sahabat. Siapa yang berkata? Kama dzakara dzalika Al-Hafidz Ibn Hajar. Yang memberi fatwa ini Al-Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Al-Kabir Ibn Hajar. Minhum, diantaranya Abdullah bin Salam yang kita baca tadi riwayatnya. Kama qala fihi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanzura ila rajulin min ahli al-jannati yamshi 'ala al-ardi falyanzur ila Abdullah bin Salam. Siapa orang yang ingin melihat seseorang laki-laki ahli surga, dia masih berjalan di muka bumi, yakni masih hidup, falyanzur, supaya melihat kepada Abdullah bin Salam. Wa qala li Bilal, sami'tu duffan 'alaika fil jannah. Sayyidina Al-Walid juga pernah menerangkan hadis ini. Kalau lafaz dari Sayyidina Al-Walid, Nabi besar Muhammad SAW mendengar trompah Sayyidina Bilal di surga. Kemudian Sayyidina Al-Walid mengeluarkan hadis ini waktu mengajar Bukhari dulu, pagi hari, Kibarul Bukhari. Bima sabaqtani ilal jannati ya Bilal, dengan apa engkau mendahului aku masuk ke dalam surga wahai Bilal? Sayyidina Bilal mengatakan, saya tidak melakukan wudu kecuali setelahnya saya sholat 2 rakaat. Maka Sayyidina Bilal termasuk sahabat yang busyira bil jannah ketika masih hidup di alam dunia. Fas-sahabatu busyiru bil jannati umuman bil Qur'an wa khususan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua sahabat diberi bisyarah menjadi ahlul jannah secara umum bil Qur'an, dengan ayat Al-Qur'an tadi, wa khususan, dan bisyarah khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal bisyaratu lil awliya'i bil jannah fa hiya bisyaratun umumiyah wa lam yu'lam anna ahadan min al awliya'i busyira bil jannati khususan illa man kana mu'asiran ka Uwais al-Qarni. Adapun bisyarah para wali pasti menjadi ahli surga adalah bisyarah secara umum, dan tidak diketahui ada satu wali pun diberi bisyarah Nabi Muhammad dengan surga kecuali yang di alam dunia. Ini yang dimaksud di alam dunia, bukan bisyarah aulia yang min tariqil wilayah, dari tarik ketemu ya Allah setelah Nabi Muhammad wafat, atau dari tarik ru'yah nabawiyah. Bukan itu yang dimaksud Sayyid Alawi ini, yang bisyarah ketika Nabi masih hidup, kecuali yang hidup di zaman Nabi seperti Sayyidut Tabi'in, Sayyid Uwais al-Qarni. Sayyid Uwais al-Qarni itu hidup di zaman Rasul tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Diterangkan di Jami' Karamatul Awliya di Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, penyebab Sayyid Uwais al-Qarni tidak bertemu Nabi Muhammad, syaghalahu birruhu bi ummihi, sebab beliau disibukkan berbakti kepada ibunya. Walihada qala ta'ala lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, ini untuk awliya. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Lahum, bagi para wali, al busyra, berita yang menyenangkan, fil hayatid dunya, hidup di alam dunia. Sayyidina Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih pernah menerangkan, min ma'anil busyra ini mimpi para wali yang baik-baik, seperti para wali bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memberi bisyarah kada wa kada, para wali bermimpi malaikat mendapat bisyarah kada wa kada. Itu masuk di ayat lahumul busyra. Wa fil akhirah,
dan di negeri akhirat. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'azim. Thumma inna as-sahabata hum akbarul awliya. Kalau kita pakai dalil ayat ini juga boleh. Sebab sahabat adalah paling tingginya para wali. Seperti tadi saya terangkan, pangkat kewalian as-siddiqiyatul kubra imamuhum Abu Bakr as-Siddiq. Ada lagi pangkat kewalian yang disebut al-muhaddatsun. Tolong kalau ada yang ahli manaqib membaca manaqib Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani di akhir-akhir itu ketika bertawassul dengan pangkat-pangkat para wali, keliru kalau membaca ya muhadditsun, sebab tidak tanasub, nggak cocok dengan ya afrad, ya umana, ya gurra, ya ahbab, ya ajilla, ya muhadditsun, keliru. Sebab yang dibahas ini pangkat-pangkat kewalian, yang betul ya muhaddatsun. Muhaddatsun itu para wali yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imamuhum Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pimpinan kaum muhaddatsun adalah Sayyiduna Umar bin Khattab. Wa idza lam yakun as-sahabatu awliya famanil awliya. Kalau sahabat tidak menjadi wali, mana lagi akan ada wali? Wa bihadza ta'lamul farqa bainal